Halo Sobat MKN FHUI, perkenalkan nama saya Cindy Teresia Suryadiningrat, mahasiswa Magister Kenotariatan Angkatan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan artikel ilmiah saya yang berjudul Peran Strategis Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Waralaba untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Perjanjian waralaba memainkan peranan penting dalam kemajuan bisnis waralaba di Indonesia. Meski demikian, perjanjian tersebut sering menimbulkan perbedaan penafsiran serta memiliki kekuatan pembuktian yang lemah karena hanya dibuat secara di bawah tangan. Dalam regulasi yang ada, perjanjian waralaba tidak diwajibkan menggunakan akta otentik atau akta notaris, padahal akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna untuk melindungi hak-hak para pihak dalam perjanjian. Perjanjian waralaba yang dilakukan secara di bawah tangan berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dengan cara menyisipkan klausul-klausul baku yang bisa menimbulkan multitafsir. Keadaan yang demikian beresiko mencederai hak-hak pihak lainnya dan dapat menyebabkan sengketa perjanjian waralaba. Dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, setidaknya setiap tahun masih terdapat sengketa terkait dengan perjanjian waralaba. Berikut adalah contoh-contoh kasus terkait dengan sengketa waralaba. Yang pertama dalam putusan MA nomor 1064K, yaitu dengan sengketa wan prestasi. Dalam kasus ini, franchisee atau penerima waralaba melakukan wan prestasi total dengan tidak membayar royalti fee serta melaporkan pendapatan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan franchiser atau pemberi waralaba juga melakukan wan prestasi, namun hanya wan prestasi sebagian, yakni dengan tidak menyuplai sebagian tenaga kerja dari yang diperjanjikan. Adapun putusan hakim dalam kasus ini yakni menyatakan bahwa franchisee telah terbukti melakukan wan prestasi. Lalu ada putusan PN Surabaya nomor 837 dengan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH, di mana franchiser melanggar ketentuan pelaksanaan waralaba dalam PP nomor 35 tahun 2024, antara lain yaitu tidak memiliki serta tidak memberikan pelatihan sistem operasional dan tidak melakukan kunjungan operasional rutin. Adapun putusan hakim dalam kasus ini menyatakan franchiser terbukti melakukan PMH. Kasus ketiga dalam putusan PN Batam nomor 74 dengan gugatan wan prestasi. Dalam kasus tersebut, franchiser gagal menjalankan apa yang telah disepakati, yakni memberikan dukungan operasional, pelatihan, serta penyediaan standar mutu. Adapun dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bukti melakukan wan prestasi. Ada satu putusan menarik, yaitu dalam putusan PN Jakarta Selatan nomor 854 tahun 2022, di mana gugatannya itu adalah perbuatan melawan hukum atau PMH. Dalam kasus tersebut, franchisor menggugat franchisee karena dalil pengakhiran perjanjian sepihak oleh franchisee merupakan bentuk PMH karena melanggar pasal 3 ayat 2 perjanjian. Adapun franchisee memberikan jawaban dalam gugatan baliknya, dalam gugatan rekonvensi atau gugatan balik, yaitu dengan mendalilkan franchiser telah lebih dulu melakukan wan prestasi dengan tidak memberikan prospek waralaba serta dukungan operasional sehingga pengakhiran perjanjian sepihak telah sesuai dengan pasal 17.2 perjanjian. Adapun putusan hakim dalam kasus tersebut ialah menyatakan franchisee terbukti melakukan PMH. Sejatinya, sengketa dalam putusan nomor 854 PN Jaksel tersebut sangat menarik perhatian karena menggunakan dasar hukum PMH dan bukan wan prestasi. Padahal sumber utama konflik berasal dari perjanjian. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu bentuk pelanggaran hukum yang dapat terjadi jika perjanjian waralaba tidak dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian biasanya berisi hak dan kewajiban untuk menentukan posisi masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melakukan kewajibannya, baik keseluruhan maupun sebagian, itu dinamakan dengan wan prestasi. Ketika wan prestasi dilakukan, maka timbullah yang namanya sengketa, sehingga pihak yang merasa dirugikan akan melakukan pengakhiran kontrak secara sepihak untuk menghindari proses hukum yang berkepanjangan. Melalui putusan dalam kasus nomor 854 PN Jaksel, franchisor menganggap bahwa franchisee telah terbukti melakukan PMH karena melanggar pasal 3 ayat 2 perjanjian dengan melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak. Namun, dalam gugatan rekonvensinya, franchisee merasa bahwa pengakhiran perjanjian tersebut karena franchiser lah yang telah lebih dulu melakukan wan prestasi, sehingga franchisee merasa berhak untuk melakukan pengakhiran perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 ayat 2 perjanjian. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah sebetulnya gugatan yang dilayangkan oleh franchiser adalah betul-betul PMH ataukah sebenarnya masuk dalam ranah wan prestasi karena konflik yang timbul berasal dari perjanjian.
Adapun peran strategis notaris dalam perjanjian waralaba dapat dilihat melalui dua hal. Yang pertama itu penyusunan akta otentik. Notaris dalam menyusun akta otentik harus memenuhi syarat fair laden. Bukan hanya strategi bisnis yang perlu dipertimbangkan dari para pihak, tetapi para pihak juga harus memiliki pertahanan hukum. Penyuluhan hukum oleh notaris akan mencegah sengketa, seperti tidak adanya prospektus waralaba dan tidak adanya STPW. Hal-hal tersebut dapat diminimalisir dengan hadirnya notaris. Sejatinya, tujuan penggunaan akta otentik dalam perjanjian waralaba bukan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sah, tetapi untuk memperoleh jaminan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian waralaba yang tidak dibuat dalam bentuk akta otentik dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan sengketa akibat perbedaan penafsiran. Sengketa sering berasal dari wan prestasi, namun dalam kasus nomor 854, penggugat menggunakan dalil perbuatan melawan hukum yang keliru secara hukum dan dianggap manipulatif. Adapun peran strategis notaris dalam perjanjian waralaba dapat menjembatani kesenjangan hukum antara pihak-pihak terkait. Akta otentik dari notaris mencegah ketimpangan posisi antara franchiser dan franchisee melalui penyuluhan hukum dan pembacaan perjanjian secara objektif.